Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu terhadap setiap kami. Bapa, jamah hati setiap kami agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun dan kami boleh terus diarahkan agar kami memiliki karakter seperti-Mu. Pimpin setiap pikiran kami ya Bapa, agar kami selalu fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema terutama dan pertama. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 40, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Ada satu perkara yang dipakai Tuhan sebagai tolak ukur untuk memulai segala sesuatu, seperti yang Tuhan ajarkan kepada umat-Nya, yaitu dengan mendahulukan Tuhan, serta menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama. Kita mengerti bahwa penanggalan Ibrani berbeda dengan kalender penanggalan internasional. Bulan pertama bagi orang Yahudi dimulai pada bulan di mana Paskah pertama dilakukan, yaitu di bulan Nisan. Jadi terjadinya bulan pertama itu bukan karena itulah permulaan bulan, tapi karena di bulan itulah Paskah pertama di tanah Mesir itu terjadi. Kemudian pada hari yang pertama di bulan pertama itulah kemah suci dibangun dan didirikan. Prinsip dari perkara yang sederhana inilah yang Tuhan mulai tanamkan di hati dan pikiran orang percaya, yaitu untuk hidup dengan dimulai dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Kemudian pada perjanjian baru, Tuhan menyempurnakan kebenaran ini dengan menyatakan di Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-38 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Melalui semua kebenaran ini, firman Tuhan mengajarkan kita satu perkara sederhana, namun inilah yang akan merubah seluruh pola hidup dan pola pandang kita, yaitu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Kebenaran ini akan merubah seluruh paradigma dan hidup kita seluruhnya, sebab sekarang kita tahu dan sadar bahwa Tuhan ada di tempat yang pertama dan terutama. Kita akan belajar dan dituntun untuk selalu mendahulukan Tuhan, dan apabila sesuatu yang sepertinya baik yang ada di hadapan kita namun bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan belajar untuk rela melepaskan semua itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti itulah arti mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Yusuf bisa dengan sadar dan rela hati berlari meninggalkan godaan istri Potifar, sebab baginya, ketika kenikmatan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan itu bukanlah kenikmatan yang boleh dia nikmati, sehingga perkataan Yusuf kepada istri Potifar adalah, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kejadian 39 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Coba perhatikan, bagi Yusuf, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan dosa melawan suaminya atau tuan Potifar, tapi itu pertama-tama adalah dosa terhadap Allah. Sehingga tanpa keraguan-raguan sama sekali, Yusuf bisa pergi meninggalkan godaan tersebut.
Manusia menjauhi kejahatan bukan karena takut bahaya atau takut ketangkap tangan, takut ketahuan, tapi karena takut akan Tuhan. Bukankah Amsal 16 ayat 6 berkata, "Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar menempatkan Engkau di posisi yang pertama dan terutama agar aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.